banyak orang-orang yang mengatakan ini sangat bermanfaat saya ketika. Pada akhirnya saya berpikir, ketika saya tahu bahwa seorang saya tidak mungkin mendatangi banyak tempat dalam waktu yang bersamaan, dan tidak semua tempat bisa saya datangi. Pada akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya membuat buku yang insya Allah secara keseluruhan semua tertuang di dalam ini, dan ini menjadi satu, saya berharap ini menjadi satu amal jariah tersendiri untuk saya. Ketika saya bercerita tentang bahwa saya dulu jahiliyah juga tuh, dan ternyata di tengah-tengah perjalanan hidup saya baru jangan mengatakan. Buku tulis lagi ini adalah memori perjalanan hidup saya yang saya tulis. Semua dari sini adalah copy paste dari buku harian saya. Saya menulis buku harian sejak saya SD sampai sekarang. Bahkan semalam juga saya menulis buku harian juga. Jadi saya menulis buku harian sebelum tidur, dan di tahun saya juga sekarang ada buku harian saya. Jadi saya sudah memiliki belas buku harian yang saya tulis cerita hidup saya setiap harinya sebelum saya tidur. Ada cerita-cerita yang saya tulis dalam buku ini. Begitu pula dengan buku ini adalah perjalanan hidup saya dari saya SD hingga saya berusia 22 tahun. Beberapa dari sini persis tidak saya rubah-rubah kata-katanya dari buku harian saya pindahkan ke sini. Beberapa memang harus saya perbaiki bahasanya agar layak untuk berfungsi oleh membaca. Saya menceritakan bahwa hidup saya, cara pertama dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan, yang saya lahir dari keluarga yang sangat amat sederhana sekali di Kepulauan Riau di Batam. Ayah saya hanya seorang PNS biasa, dan ibu saya adalah ibu rumah tangga, yang pekerjaannya selalu menemani anak-anaknya. Dan ayah saya bekerja sangat keras untuk bisa mengerahkan di anak-anaknya. Saya dan adik-adik karena terbiasa dengan hidup yang sangat amat sederhana itu, kemudian ayah juga mengajarkan bahwa segala sesuatu harus diperoleh dengan perjuangan. Segala sesuatu itu tidak mudah untuk didapatkan, harus ada perjuangan, harus ada suatu usaha untuk memperoleh yang kita inginkan. Akhirnya ketika kecil, saya dan adik-adik terbiasa untuk hanya beli baju kalau mau lebaran saja, hanya beli sepatu kalau sepatu saya kalau berkali-kali sampai sudah kelihatan jempolnya baru boleh beli sepatu. Jadi kebiasaan hidup yang sangat sederhana membuat saya dan adik-adik berpikir, bagaimana cara kita mendapatkan uang ya untuk membeli barang-barang yang kita inginkan. Akhirnya apa yang kami lakukan? Ketika kecil, saya dan adik-adik mulai kita buat gelang-gelang marisan dan kita jual. Kemudian waktu kecil saya juga menulis cerita-cerita bersambung. Pada waktu itu kan lagi boomingnya Westlife ya, dan Susana, cerita Susana. Jadi saya buat cerita bersambung itu. Ya memang agak-agak tidak baik di kontennya ya, tapi yang penting aku pada saat itu. Jadi saya jualan, tulisan saya jual, dan ternyata banyak sekali mereka teman-teman yang mau beli. Jadi satu judul tulisan saya harganya dengan Rp1.000. Kemudian ketika kecil, saya dan adik-adik juga membuat perpustakaan di rumah. Karena satu-satunya barang yang paling banyak kami miliki adalah buku. Karena ayah saya kalau untuk beli buku sangat royal sekali. Seperti itu. Dan kemudian ketika kecil lagi kami berpikir bahwa apa lagi yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhirnya kami berpikir untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Dengan berprestasi, pada saat itu karena mungkin masih pikiran anak-anak, kami senang dengan hadiah-hadiah yang kami peroleh. Akhirnya saya dan adik-adik mulai mencatat prestasi di dalam dan di luar sekolah. Sejak SD sampai SMA, alhamdulillah saya selalu dapat terima kasih. Dan kemudian mewakili perlombaan Olimpiade dan sebagainya sampai tingkat provinsi. Kemudian ketika SD saya dan adik-adik saya pribadi ketika mungkin orang-orang bertanya, Oki, kalau misalnya anak-anak kecil misalnya ingin jadi apa? Rata-rata mereka mengatakan ingin jadi dokter, biasanya seperti itu, ya? Benar tidak? Biasanya kalau anak kecil ditanya ingin jadi apa, jadi dokter. Kalau Oki ingin jadi apa? Jawaban saya ingin jadi artis. Jadi narcisnya ini keinginan untuk jadi artis harus tidak ada sejak kecil. Ada cerita yang tidak mungkin pernah saya lupakan ketika saya kelas 4 umur 4 tahun. Kebiasaan saya adalah di depan cermin. Yang saya lakukan adalah saya memegang sisir atau memegang botol aqua atau apapun yang bisa saya pegang. Di depan cermin saya mengatakan seperti ini. Saya berdiri di depan cermin dan saya katakan, terima kasih sudah mendukung saya akhirnya saya mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih ya Allah, terima kasih semuanya, terima kasih. Itu yang saya lakukan ketika usia saya 4 tahun, dan yang
lagi ketika 4 tahun di depan sini adalah sibuk menandatangani, saya kembalikan lagi sendiri saja ke tanda tangan lagi, ada sama sebuah tidak yang berapa umur 4 tahun. Ketika pulang dari kamar pendidikan Al-Quran, ketika pulang dari mengaji, yang saya lakukan adalah pada saat itu saya melihat di tepi jalan, saya melihat ada orang sedang memegang kamera. Yang saya lakukan adalah dalam otak saya, wah ini cara saya untuk masuk TV. Pada akhirnya saya berdiri di depan kamera itu, yang saya kira kamera itu, dan dia bergaya-gaya di depan kamera itu. Lalu ketika saya pulang ke rumah, ternyata orang tua saya mengatakan, kamu sungguh memalukan. Karena itu orang sedang mengukur jalan. Jadi ternyata bakat-bakat untuk menjadi seorang artis itu luar biasa. Kemudian hari ini saya belajar lagi ketika saya kecil, karena Batam termasuk mungkin pengaruh sangat dekat sekali dengan Singapura, juga lebih hedonis, lebih anak-anak di sana untuk menjadi seorang model adalah satu prestasi luar biasa. Pada akhirnya ketika saya kecil, ketika saya SD, saya sering sekali mengikuti perlombaan fashion show di sana kemarin. Perlombaan fashion show anak-anak. Tahukah teman-teman? Enggak. Mengikuti perlombaan itu, terus mengikuti terus. Dan berpuluh-puluh kali saya mengikuti perlombaan itu, tidak ada satupun yang menang. Semuanya dapat ke jawaban saya. Ternyata, dan setiap